Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Koordinator Program Studi, Bapak Dr. Manap Sumantri, ada Pak Jack, ada Bu Sumarsih, ada Ibu Putri Asti, serta mahasiswa yang ada di rombongan Pak Edo, Yumratul, Pak Kadi, dan seterusnya. Kemudian ada di rombongan yang satu lagi Pak Mugono CS, nun jauh di sana. Saya mulai dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Muratara, pergi ke sana diberi kopi. Jika Bapak Ibu kuliah di semester 3, insya Allah akan selesai studi. Insya Allah. Baiklah Bapak sekalian, di penghujung perkuliahan kita akan menempuh studi, yakni mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan. Mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan itu diampu oleh 3 orang, yakni pertama itu saya, Rambat Nur Sasongko, yang kedua Dr. Manap Sumantri, dan yang ketiga Ibu Cantik Jelita, Dr. Sumarsih, MPD. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menampilkan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, pokok-pokok kajian, dan strategi perkuliahan. Di mata kuliah ini, jadi mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan itu memberikan pengalaman praktek kepada mahasiswa agar mampu menerapkan berbagai teori manajemen dan merumuskan solusi inovatif dalam setting satuan pendidikan. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini beban studinya itu adalah 3 SKS. 1 strip 3. Jadi 1 itu teorinya, 2 itu prakteknya. Jadi Bapak Ibu sekalian lebih banyak prakteknya. Prakteknya bagaimana? Nanti akan kita bahas, kita kaji secara lebih detail berikut ini. Kemudian dari mata kuliah ini, capaian pembelajaran itu supaya mahasiswa mampu menerapkan berbagai teori administrasi atau manajemen dan merumuskan solusi inovatif dalam setting satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian telah menempuh mata kuliah di semester 1, semester 2 dengan berbagai mata kuliah, baik mata kuliah pokok dari program studi maupun mata kuliah dalam bidang pengembangan keilmuan. Pada semester 3 ini, Bapak Ibu sekalian, itu diharapkan bisa menerapkan berbagai konsep, teori dari manajemen atau administrasi pendidikan, kemudian diimplementasikan bagaimana solusi inovatifnya dalam setting satuan pendidikan. Sekali lagi, itu adalah solusi inovatif. Nah, program studi kita memiliki visi menjadi program studi yang unggul dalam mempersiapkan manajer pendidikan inovatif 2025. Nah, kata-kata inovatif ini pun juga diterapkan di dalam mata kuliah ini. Utamanya menjadi target dari capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan. Yang berikutnya, pokok-pokok kajian apa saja yang perlu dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, nanti kita akan mengkaji tentang konsep dasar manajemen satuan pendidikan. Ini di sini akan mengkaji bagaimana sih manajemen satuan pendidikan yang ada di berbagai satuan pendidikan itu, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar SDMI, kemudian pendidikan menengah, SMP, MTS, kemudian SMA, MA, SMK, kemudian perguruan tinggi dengan berbagai variasinya. Kemudian selain itu sekalian, itu praktek, yakni praktek studi lapangan di satuan pendidikan seperti yang saya kemukakan, yakni di sekolah, madrasah atau perguruan tinggi atau satuan pengelolaan pendidikan. Ya, ini berupa yayasan, ya, dinas pendidikan, Kandepap, ya, baik di kabupaten ataupun provinsi,
atau jenis-jenis satuan pendidikan lainnya yang setara dengan ini, umpamanya di PKBM dan seterusnya. Jadi ini nanti Bapak sekalian, teknis pelaksanaannya itu Bapak sekalian praktek atau berkunjung ke sekolah atau ke satuan pendidikan atau satuan pengelolaan pendidikan. Kemudian Bapak sekalian, selama yang ada di lapangan, Bapak sekalian mengidentifikasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian melakukan kajian pustaka, kemudian merumuskan solusi inovatifnya. Jadi, Bapak sekalian perlu merumuskan bagaimana inovasi atau perubahan untuk memperoleh kebaharuan, bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, kemudian dari rumusan masalah, kajian pustaka, dan solusi-solusi inovatif ini, Bapak sekalian diminta untuk menyusun makalah. Nah, jadi diminta menyusun makalahnya bagaimana? Nanti kita lihat bentuk makalahnya seperti apa. Kemudian setelah selesai menyusun makalah, nanti Bapak sekalian dalam setiap pertemuan itu tampil ke depan, dipresentasikan, kemudian dibahas, kemudian memperoleh masukan-masukan, baik masukan-masukan dari dosen pengampu maupun masukan-masukan dari para mahasiswa. Jadi di sini lebih banyak diskusinya, lebih banyak sharingnya, lebih banyak menemukan bagaimana solusi inovatif yang terbaik bagi suatu satuan pendidikan dalam rangka memperoleh kompetensi supaya mahasiswa itu menjadi manajer inovatif 2025. Yang berikutnya, pokok-pokok kajian yang dikaji di dalamnya, yakni menyangkut implementasi dari fungsi manajemen satuan pendidikan. Ini menyangkut perencanaan, pengkoordinasian, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, pertanggungjawaban atau pelaporan. Kemudian juga mengkaji tentang substansi manajemen satuan pendidikan yang ada di lapangan itu. Ini menyangkut manajemen kurikulum atau pengelolaan kurikulum, kesiswaan, personalia, sarana prasarana, keuangan, hubungan masyarakat, layanan khusus. Dan layanan khususnya bentuknya kan macam-macam, seperti pengelolaan perpustakaan, lab komputer, lab bahasa, unit palang merah remaja, ya, ekstrakurikuler, dan seterusnya. Yang berikutnya yang akan dikaji di lapangan itu juga menyangkut bagaimana implementasi standar nasional pendidikan yang menyangkut tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian. Yang berikutnya, pokok-pokok kajian itu kalau dilihat dari wilayahnya seperti tadi ya, saya sebutkan ada di PAUD ya, menyangkut TK, Taman Kanak-kanak atau Raudatul Anfal, SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, kemudian di perguruan tinggi, sekolah tinggi, universitas, institut, akademi, politeknik, yayasan, dinas pendidikan, Kandepak atau Kanwil, Departemen Agama, dan sejenisnya. Yang berikutnya, pokok kajian yang berikutnya, itu tadi kan kajian yang telah tadi itu yang sifatnya wajib. Jadi nanti ada kajian yang wajib, ada kajian pilihan. Jadi kajian wajib itu kita akan mengkaji dari sudut wilayah. Dalam kajian wajib itu menyangkut kajian di lapangan yang ada di dalam wilayah dalam provinsi. Jadi nanti diharapkan tuh kalau ibaratkan kan ada 10 sesi, 10 pertemuan lah itu. Nanti untuk wilayah yang ada di Muratara itu diekuivalenkan berapa pertemuan gitu.
Kemudian di selain itu juga kajian, sesungguhnya ini semuanya itu adalah kajian wajib semua. Tapi ini kajian pilihan itu menyangkut, ada pilihan itu mencakup A atau B. Jadi kajian wilayah di luar provinsi. Ya. Di luar provinsi, umpamanya ke Provinsi DKI Jakarta, ke Provinsi Jawa Barat, ke Provinsi DIY Yogyakarta, atau Provinsi Bali, atau Provinsi di Sumatera Barat, atau Riau, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, boleh juga kalau nggak A, juga B ya. Jadi ini ada 6 sesi, itu kajian wilayah di luar negeri. Nah, nanti tadi telah disebutkan oleh Pak Koordinator Program Studi, katanya yang dari wilayah Muratara itu akan mengkaji program studi atau perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Monggo. Jadi ini kurang lebih bebannya itu selama 6 sesi. Jadi boleh nanti dilakukan di luar negeri, apa di Singapura, atau di Malaysia, atau di Thailand, atau di Kamboja, dan lain-lain. Nanti kita hubungin secara bersama-sama, kita bicarakan. Semoga Bapak-Ibu sekalian itu dilakukan dengan rasa senang hati dan tidak terpaksa. Jadi strategi perkuliahannya itu nanti kita mengacu kepada bagaimana untuk mencapai kompetensi di level 9, level 8 dari kualifikasi kompetensi nasional Indonesia. Jadi nanti diharapkan mahasiswa itu mampu mengelola ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis kepada bagaimana melakukan suatu inovasi. Kemudian mengembangkan kemandirian dan kreativitas, kemudian pembelajaran yang konstruktivistik, kemudian kegiatan perkuliahan ini diharapkan dilakukan secara luring maupun daring. Jadi luring itu maksudnya secara offline, tatap muka. Kalau umpamanya wabah COVID-19 ini sudah nyah, kita mengadakan pertemuan kopi darat. Kalau belum, kita melalui daring seperti ini. Kemudian nanti diharapkan nanti mahasiswa mampu mengamati, merumuskan masalah, dan merumuskan solusi inovatif melalui kegiatan perkuliahan manajemen satuan pendidikan. Selain itu juga nanti mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah, baik secara individu ya ataupun kelompok, dan dipresentasikan dan diskusikan seperti yang tadi. Lanjut. Nah, penilaian itu kehadiran 5%, tugas, makalah, presentasi, dan diskusi itu 30%, ada UTS itu 30%, UAS 35%, jumlahnya 100%. Jadi diharapkan standar kelulusan yakni B 65 ya. Jadi B min itu termasuk lulus. Jadi nggak usah mencapai target tinggi-tinggi. Kalau Bapak Ibu kalian nanti IPK-nya itu 4, nanti akan diuji oleh Pak Rektor. Jadi jangan bangga-bangga ya, nanti akan diuji. Yuk lanjut. Kemudian daftar. Lalu lanjut Bu, Asti. Ini daftar bacaan, ya ini yang berkaitan dengan manajemen satuan pendidikan. Jadi banyak sekali. Nanti akan kami bagikan untuk sebagai sumber inspirasi dalam rangka menyelesaikan atau merumuskan solusi inovatif permasalahan-permasalahan di dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Lanjut. Nah, ini contoh makalah. Jadi nanti Bapak sekalian merumuskan atau membuat makalah. Ini makalahnya itu kurang lebih seperti ini. Judul, bab 1 isinya pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode pembahasan. Kemudian bab 2 itu solusi inovatif. Jadi permasalahannya bagaimana, solusi inovatifnya bagaimana, kemudian kajian visibilitas,
apakah bisa diterapkan atau tidak, plus minusnya bagaimana, kemudian langkah-langkahnya bagaimana ya. Kemudian simpulan saran, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Nah, di dalam makalah ini nanti Bapak sekalian itu adalah berdasarkan studi lapangan yang ada di satuan pendidikan. Nanti ketua kelas membagi kawan-kawan, membagi mahasiswa itu siapa yang ada di PAUD, siapa yang ada di SDMI, siapa yang ada di SMA, SMP, MTS, siapa yang ada di SMA, SMA atau SMK atau di perguruan tinggi. Itu jadi nanti merata biar kajiannya itu luas memahami keseluruhannya. Kemudian umpamanya Bapak sekalian menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan PPDB mengenai permasalahan hiruk pikuknya pengelolaan penerimaan mahasiswa baru berbasis yonasi. Nah, ini itu bisa dikemukakan juga, bisa selesaikan solusi ke depannya itu bagaimana, meskipun itu juga merupakan instruksi atau kebijakan dari Pak Menteri. Nah, itu solusinya bagaimana. Nah, itu nanti dirumuskan latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode pembahasan. Kemudian solusi inovatifnya. Solusi inovatifnya itu kita mengkaji dari berbagai landasan teori atau konsep. Kedepannya itu bagaimana kalau terjadi hiruk pikuk yang berkaitan dengan masalah penerimaan peserta didik baru yang berbasiskan dengan yonasi. Ya, langkah-langkahnya Bapak sekalian kan berdasarkan kajian lapangan atau kajian lapangan itu kajian empiris dan kajian teoritis. Bapak sekalian merumuskan, umpamanya dengan tetap memperhatikan kaidah lingkungan sekitarnya, tetap menjaga nilai-nilai domestik atau nilai kearifan lokal. Jadi tidak ada klik atau clash dengan masyarakat sekitarnya, dan masyarakat itu terakomodasi, anak-anak itu bisa mengakses pendidikan yang ada di sekitarnya dan sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian dikaji visibilitasnya, kemungkinan untuk diterapkan, dan langkah-langkah penerapan. Yang bab 3 itu kesimpulannya bagaimana, kemudian caranya bagaimana, daftar pustaka dan lampiran. Lanjut, Bu Asti. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian itu melakukan, lanjut Bu Asti, kalau melakukan, ternyata Bapak sekalian melakukan prakteknya itu berupa kegiatan penelitian, itu boleh saja, yakni Bapak sekalian merumuskan bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan berupa isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian metode penelitian, pendekatannya bagaimana. Umumnya Bapak sekalian melakukan kegiatan penelitiannya itu dengan menggunakan metode tindakan, ya. Umumnya tindakan kelas atau tindakan sekolah atau tindakan kepengawasan atau supervisi. Kemudian subjeknya siapa, kemudian teknik pengumpulan datanya apa, kemudian teknik analisis data. Jadi Bapak sekalian melakukan praktek bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan itu. Kemudian dikemukakan di bab 3 itu hasilnya bagaimana, kemudian dibahas. Ya, jadi bahas hasilnya itu umpamanya berhasil meningkat atau terjadi perbaikannya begini. Jika ada permasalahan dikemukakan, kemudian dibahas dari kajian teori atau kajian yang bersifat konseptual. Kemudian disimpulkan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Yang berikutnya, teknis penulisan dan penyajian. Nanti ini ketua kelas perlu membagi bahan kajian praktek agar berbeda antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Nanti makalah atau paper itu ditulis dengan huruf Arial, New Times Roman, font 12, satu spasi, bebas plagiasi. Jadi tidak contek-menyontek antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain.
Kemudian membuat juga bahan presentasi untuk dipaparkan. Ini dibuat secara individu, waktu presentasi kurang lebih 10 menit, pembahasan 20 menit. Ini nanti ketua kelas itu membagi, katakanlah dalam kelas itu ada 40 orang, maka setidaknya itu ada yang di PAUD, berapa orang, ada 10 orang, pokoknya. Di SDMI ada 10 orang, di SMP ada 10 orang, di SMA, SMK 10 orang, kemudian atau yang berikutnya itu juga di perguruan tinggi gitu ya. Boleh. Lanjut. Nah, ini gambar-gambar contoh permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Ini masih juga dijumpai seperti ini. Nah, ini gampang saja kan, ini permasalahan apa yang berkaitan, tentu saja berkaitan dengan sarana prasarana. Lanjut. Ini juga kelanjutannya. Nah, ini contoh-contoh judul makalah, umpamanya upaya mengatasi ketidakstandaran sarana pembelajaran melalui perbaikan manajemen sarana prasarana berbasis kebutuhan di SMP 1 Kabupaten X. Kemudian contohnya lagi penerapan rapat mingguan untuk memperbaiki manajemen pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kabupaten XX. Kemudian yang berikutnya lagi, umumnya kita melihat bahwa para guru itu kesulitan atau malas atau apalah yang berkaitan dengan RPP, sehingga RPP itu tidak dibuat di kelas atau di sekolah. Oleh karena itu kita perlu mengatasinya dengan strategi meningkatkan kinerja guru dalam membuat RPP melalui supervisi akademik teman sejawat di SMK N2 Kabupaten XX. Nah, ini judul-judul seperti ini merupakan inspirasi Bapak Ibu sekalian untuk merumuskan proposal tesis itu. Lanjut. Kemudian upaya mengatasi ketidakstandaran sarana pembelajaran melalui perbaikan manajemen. Ini sudah itu, lanjut. Nah, umpamanya upaya mengatasi sampah melalui pengelolaan sampah yang bermanfaat. Ini judul ini kayaknya ini kurang edukatif ya. Ini sebaiknya nanti dikaji bagaimana upaya mengatasi sampah melalui pendidikan ya, pendidikan pengelolaan sampah yang bermanfaat. Jadi upaya-upaya edukatif yang ada di sekolah itu diberikan kepada anak-anak atau personil sekolah sehingga terjadi proses kegiatan yang secara terus-menerus atau sustainabilitasnya itu baik. Kemudian penerapan pengawasan keliling oleh kepala dan wakil kepala sekolah untuk meningkatkan disiplin siswa. Kemudian yang berikutnya perbaikan manajemen kurikulum berbasis lesson study untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran di SD. Jadi ini contoh-contoh saja Bapak sekalian, nanti Bapak sekalian bisa merumuskan permasalahan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi singkat kata singkat cerita Bapak sekalian, mata kuliah ini nanti membekali mahasiswa itu mengenal atau terjun praktek dalam setting setting praktek di satuan pendidikan nyata, meskipun Bapak Ibu sekalian itu setiap harinya itu berada di sekolah atau satuan pendidikan, tapi kadangkala itu meskipun Bapak Ibu sekalian itu berada di sekolah setiap harinya, kadang-kala kesusahan juga permasalahan apa yang akan diungkap. Nah, nanti akan kita bahas di dalam perkuliahan ini. Nah, nanti setelah dirumuskan, kemudian dirumuskan solusi inovatifnya, kemudian dibikin makalahnya, solusi inovatifnya bagaimana, kemudian nanti dipresentasikan, di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian itu karena adalah mahasiswa program pasca sarjana, nanti diharapkan mampu memberikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain bagaimana solusi inovatif dari kegiatan manajemen satuan pendidikan. Selain itu juga Bapak Ibu sekalian, itu diharapkan untuk menimba ilmu
ke dunia lain, yakni di provinsi lain atau di negara lain begitu. Jadi melalui perkuliahan ini Bapak Ibu sekalian itu bukan cuma hanya seperti kata di dalam tempurung, hanya tahu yang ada di daerahnya atau di dusunnya saja, sementara di wilayah lain atau negara lain tidak diketahui. Oleh karena itu, nanti kita bahas secara bersama-sama bagaimana teknis pelaksanaannya sehingga perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu saja Bapak Koordinator Program Studi. Mata kuliah yang akan saya ampu bersama dengan Prof. Darwan, kalau tidak salah ya, dengan Pak Jack, kalau tidak salah, yaitu kepemimpinan dan perilaku organisasi. Nah, mata kuliah ini sendiri sebenarnya akan dilaksanakan setengah semester kemungkinan, karena diharapkan setengah semester di semester 3 itu Bapak Ibu sudah membuat proposal seperti yang disampaikan oleh Prof. Rambat tadi, sehingga ada 2 mata kuliah di semester 3 ini yang dipadatkan. Nah, harapannya perkuliahan ini diikuti oleh Bapak Ibu semua 100%. Jadi dari sini adalah kalau ketika kita mau masuk rumah mungkin ini pintunya mata kuliah ini. Nah, CP-nya sendiri ini jadi nanti ada 2 mata kuliah, salah satunya adalah manajemen satuan pendidikan, yaitu yang diampu oleh Prof. Rambat, dan kemudian yang satu lagi adalah organisasi dan kepemimpinan, perilaku organisasi dan kepemimpinan. Kenapa mata kuliah ini yang dijadikan pintu Bapak Ibu untuk menuju ke proposal tesis? Karena di sini langsung based on practice. Nah, jadi kalau misalnya Prof. Rambat itu mungkin mata kuliahnya lebih ke satuan pendidikannya, kalau di sini mungkin bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk meneliti mengenai perilaku individunya atau perilaku organisasinya atau tentang kepemimpinan, nah di mata kuliah ini dasar-dasarnya akan diberikan. Nah, kemudian deskripsi singkatnya, ya ini kalau konsep dasar saya pikir sebagai praktisi Bapak Ibu semua mungkin sudah melaksanakan ini. Cuman mungkin nanti ketika pelaksanaannya itu akan membandingkan antara konsep teori yang diterima ketika perkuliahan dengan kondisi real yang nyata di lapangan. Nah, sehingga mata kuliah ini merupakan salah satu pengantar kalau Bapak Ibu tertarik mengangkat mengenai tingkah laku individu dalam satu organisasi, maka konsep dasarnya dapat di mata kuliah ini. Nah, kalau misalnya yang akan dipelajari itu sebenarnya ini gitu. Kalau ini menurut saya ya, konsep saya itu seperti begini. Nah, di sini terlihat bahwa organizational behavior chart atau perilaku organisasi, chart perilaku organisasi ini gambarnya seperti begini. Leadership ini adanya di luar. Kenapa saya taruhnya di luar? Karena leadership ini ada di setiap lini yang ada di organisasi. Entah itu sebagai manajemennya, entah itu sebagai individunya, atau sebagai ada di peran di dalam perilakunya juga, dalam kelompoknya juga. Jadi leadership ini mempengaruhi hampir keseluruhan yang ada di dalam organisasi. Sehingga kalau misalnya dalam bentuk gambarnya mungkin saya gambarkan seperti begini. Nah, kenapa tidak di dalam, Bu? Mungkin kan leadership ini individu sebenarnya di sini. Oh, bisa di sini juga. Bisa di sini juga. Nanti kita akan mempelajari bagaimana kepemimpinan itu mempengaruhi perilaku seseorang, bagaimana kepemimpinan itu mempengaruhi perilaku kelompok, bagaimana kepemimpinan itu berpengaruh terhadap keputusan-keputusan di dalam organisasi secara umum. Nah, nanti kita akan mengetahui dari konsep teori, dan saya harapkan juga kita akan lebih banyak diskusi di mata kuliah ini. Karena kalau konsep teori itu kan idealnya, tapi kan kondisi real atau fakta di lapangannya kan kita tidak tahu seperti apa. Nah, banyak nanti yang akan ditemukan. Nah, perbandingan antara konsep teori dan
real kenyataan yang ada di lapangan itu yang akan menjadi kegalauan Bapak Ibu. Nah, kegalauan ini yang nanti akan membentuk permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Kalau misalnya ditanya ketika ujian misalnya, kenapa tertarik mengambil judul ini atau permasalahan ini? Karena saya galau. Galaunya karena apa? Gara-gara ini. Kok ternyata konsep teorinya seperti ini, tapi aplikasi di sekolah saya atau di sekolah yang ingin saya teliti itu berbeda. Nah, itu yang akan menjadi bentuk penelitian dari Bapak Ibu. Apa yang ingin diteliti oleh Bapak Ibu? Sebenarnya kalau misalnya salah kalau misalnya mengatakan kalau misalnya penelitian itu harus menentukan judul dulu. Nah, kalau menurut saya penelitian itu harus ditentukan dari permasalahan apa yang ingin diangkat. Kalau judul itu bisa dirapihkan sambil berjalan, tapi permasalahannya harus seperti apa. Nah, ini seperti contoh-contoh tadi judul-judul penelitian yang diangkat oleh Prof. Rambat itu ya, itu mungkin ada banyak kegalauan di situ. Nah, makanya judulnya keluar. Karena apa? Karena galau. Kemudian metode pembelajarannya, karena sekarang itu masih kondisinya kita beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang, bentuknya mungkin lebih banyak diskusi dan presentasi. Presentasinya entah itu nanti menggunakan metode daring atau metode luring nanti, tatap muka. Tapi bagaimana kondisi ya nanti kita sesuaikan. Kemudian ada juga observasi lapangan atau praktis. Nanti sekalian dengan mata kuliah manajemen satuan pendidikan, kita best practice-nya di sekolah gitu. Seperti apa? Kita amati, bukan hanya dari segi manajemen, tapi dari pengamatan terhadap individu yang ada di dalamnya. Bagaimana pola kerja mereka, bagaimana motivasi mereka, bagaimana perilaku mereka di dalam organisasi pendidikan itu. Seperti itu. Tagihan mata kuliahnya mungkin ada makalah, chapter report, ada beberapa buku juga yang bagus, nanti saya akan kasih untuk dibaca sama Bapak Ibu semua. Kemudian membuat kisi-kisi proposal, mungkin kisi-kisi proposal ini tuh nanti bentuknya bukan proposal utuh, tapi hanya seperti kayak kerangka penelitian kayak gitu. Kayak dulu waktu mata kuliah metodologi rasanya saya udah pernah kasih. Kalau untuk yang kelas B ya, kalau yang untuk kelas B ya di Lingga, kelas B kalau nggak salah. Kalau kelas A mungkin belum nggak ketemu saya waktu metodologi. Nah, nanti disesuaikan aja seperti apa. Tapi garis besarnya nanti dari kerangka itu yang akan membentuk proposal penelitian. Karena diharapkan ketika di akhir semester 3 atau dari pertengahan semester 3 sampai ke akhir itu nanti akan ada, Bapak Ibu sudah punya proposal. Jadi dari sekarang itu sudah mulai dibentuk apa sih yang mau diteliti, judulnya apa, masalahnya apa, kemudian judulnya seperti apa. Kemudian membuatnya dasarnya dari mana. Nah, kalau penelitiannya bentuknya kuantitatif, itu harus teorinya yang kuat. Kalau kualitatif, teorinya memang tidak perlu banyak, tapi nanti Bapak Ibu dituntut untuk menyesuaikan dengan teori atau bahkan mungkin menciptakan teori baru. Nah, kemudian ada tagihan UTS dan UAS. Kalau itu saya pikir sudah umum ya. Kalau persentasenya mungkin sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rambat, tidak jauh berbeda. Mungkin kalau itu standar baku dari universitas gitu. Nah, tapi ini tagihannya. Kemudian sumber-sumber bacaannya, kalau saya kebetulan memang ada beberapa buku dari luar yang bagus-bagus juga gitu. Nah, nanti bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu juga. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan sebelum kita buka diskusi. Saya sengaja mengirim teman-teman yang mengajar di semester ketiga ini, 2 mata kuliah ini, 6 orang, yang saya bilang 8 SKS ini, sengaja dari 2 mata kuliah ini karena mata kuliah ini sifatnya yang 3 SKS itu 1 SKS teori, 2 SKS praktek lapangan. Oleh sebab itu nuansanya lebih nuansa praktis.
Kalau bahasa Bu Asti tadi ini pintunya. Kita di semester 1 dan semester 2 sudah banyak berteori. Di sini tinggal sedikit teorinya dan banyak lapangan. Oleh sebab itu tadi ada tawaran kita boleh keluar provinsi, boleh juga keluar negeri. Kalau semester kemarin kita ada kelas yang ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan itu tergantung dari kesiapan kawan-kawan. Kalau misalnya tertarik untuk keluar, tapi sekarang kita masih ragu karena musim COVID ini. Nah, melalui 2 mata kuliah ini, kita berharap Bapak Ibu semester 3 ini, dalam penugasan-penugasannya itu, diarahkan ke proposal tesis, dalam rangka memperkaya proposal tesis. Kalau Bapak Ibu di akhir semester 2 kemarin sudah ditugasi untuk membuat proposal tesis, dan memang tertarik dengan yang diusulkan itu, Bapak Ibu jangan terikat kakinya itu dengan judul, atau jangan terikat kepalanya dengan judul. Tapi kita lebih ke masalahnya apa. Jadi masalahnya itu nanti judulnya itu bisa main, bisa dibawa kemana-kemana gitu ya. Seperti yang dijelaskan Bu Asti tadi. Masalahnya apa? Kalau masalahnya ini latar belakangnya apa? Jadi kita sengaja menghadirkan kawan-kawan ini, selain untuk penugasan kedua mata kuliah itu, nanti tugas-tugas itu supaya bisa diseret atau dibawa, ditarik ke proposal tesis. Mengapa begitu? Ini yang 2 SKS nanti ada ujian komprehensif. Kemudian ada seminar proposal. Itu masing-masing diberi bobot 1 SKS. Jadi kalau seminar sama komprehensif ini tidak lolos, nanti nyangkut, nggak bisa masuk semester berikutnya dengan leluasa. Tapi pengalaman kita selama ini, semester 4 ini bagus-bagus, semester 3 bagus-bagus. Agar sabar menunggu, saya ingin memberi penjelasan ini. Untuk ujian komprehensif, itu di pertengahan semester nanti setelah lulus yang 2 mata kuliah tadi, 6 SKS, kita masuk ujian komprehensif. Syaratnya lulus semua mata kuliah, minimal nilainya baik dengan IPK minimal 3,00. Saya lihat IPK Bapak Ibu sudah di atas 3. Kemudian ujian komprehensif dilakukan dalam 2 tahap, tertulis dan lisan. Ujian tulis meliputi kemampuan untuk mengembangkan tulisan terkait perencanaan pendidikan, anatomi manajemen pendidikan, ekonomi pendidikan, manajemen SDM pendidikan, kepemimpinan dan perilaku organisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi dengan inovasi pengelolaan pendidikan. Ujian lisan dilakukan untuk mencek ulang apakah apa yang Bapak Ibu tuliskan di dalam ujian itu konsisten dengan yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Jadi jangan-jangan nulisnya nyuruh orang, nanti kepalanya kepala orang gitu kan, ditanya nggak connect. Nah, mudah-mudahan nanti sinkron apa yang Bapak Ibu tulis memang seperti apa yang Bapak Ibu pikirkan. Ujian lisan dilakukan untuk triangulasi. Oke, kemudian lisan ini sebenarnya tradisi baru ya. Kalau semester-semester sebelum ini, sebelum ada SKS-nya, yang lisan itu tidak dilakukan, tapi penilaian komprehensif cukup dari tulisan. Nah, sekarang kita buat lisan ini nanti akan dilakukan bersamaan dengan seminar proposal atau berkisar di antara itu. Jadi kalau kita mau menghemat waktu nanti, kalau untuk ujian lisan sekian orang harus parade gitu ya. Kenapa tidak sekaligus saja
kami memahami tulisan Bapak Ibu itu pada saat seminar proposal. Jadi nanti kami bersama teman-teman tim penguji itu akan menyepakati hal seperti itu, karena ini juga dalam pergantian kurikulum baru. Jadi yang mata kuliah ini ada SKS-nya, baru Bapak Ibu yang semester sekarang ini diberlakukan. Jadi sebelum Ibu, Bapak semester sebelumnya komprehensif dengan seminar proposal itu tanpa SKS. Jadi tidak ada nilai yang terkait dengan Dapodik. Kalau sekarang kita ada SKS-nya. Oke. Selanjutnya nanti Pak Jack saya minta memberi penjelasan tambahan saja. Ini terkait dengan seminar proposal. Syaratnya bersama, lulus semua mata kuliah minimal baik dengan IPK 3, ditambah dengan lulus ujian komprehensif. Telah mengikuti bimbingan penulisan proposal atau memiliki proposal yang layak untuk diseminarkan. Mengajukan permohonan untuk pelaksanaan seminar atau mengikuti sesi seminar yang terjadwal yang diadakan oleh pengelola. Proposal minimal berisi judul, penulis, email, pembimbing, dan halaman pengesahan. Kemudian berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian atau kajian, kemudian definisi istilah, kajian teori, metode penelitian. Mungkin akan lebih lengkap lagi itu kalau barang itu sudah dalam bentuk proposal. Presentasi seminar proposal didampingi oleh pembimbing, dibedah oleh penguji ahli. Jadi kalau pembimbing 2 orang, ditambah nanti pembedah menjadi 3. Maksudnya ada pembedah itu supaya apa yang dibantu oleh kawan-kawan yang 2 orang itu ada yang meninjaunya kembali dari orang yang ketiga. Apakah proposal yang Bapak Ibu buat dan presentasikan ini layak untuk diteliti lebih lanjut atau tidak? Atau mungkin perlu ada penyesuaian-penyesuaian, apakah dalam variabel atau dalam apanya. Kemudian dinyatakan lulus dan layak teliti, itu keluar dari situnya. Kemudian mungkin juga lulus tapi dengan perbaikan, dan bisa saja terjadi tidak lulus atau mengulang seminar. Jadi dari hasil seminar yang terakhir di semester 3 nanti kita akan mendapatkan predikat-predikat itu. Dan ini nanti terkait dengan nilai, karena ada satu SKS. Terakhir, tindak lanjut semester 3, mahasiswa semester 3 yang telah lulus seminar proposal dapat langsung melaksanakan operasional penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah, khususnya untuk kepentingan tesis itu. Kemudian mahasiswa yang memiliki karya terbaik, pengalaman menulis dan presentasi ilmiah yang baik, serta memiliki karya yang siap diuji, dapat diberi kesempatan untuk diuji lebih cepat dari jadwal regulernya. Jadi kalau kami mendeteksi ada Bapak Ibu yang rajin seminar, punya karya-karya baik dan karya terbaik, kemudian ada sejenis proposal yang bisa diajukan untuk penelitian, maka walaupun nanti itunya akan lebih diberi kesempatan lebih untuk mempercepat presentasi gitu. Nah, ini semester ketiga karya atau pekerjaan kita itu demikian. Mudah-mudahan
nanti apa yang kami harapkan itu bisa sama-sama kita garap bareng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya ada di Bu Asti sana. Pada prinsipnya, perlu saya beritahu kepada rekan mahasiswa di Linggau yang berjumlah lebih kurang 40 orang, cukup banyak. Nah, 36 Pak Jack. berapa? 36. Nah, resmi 36, alhamdulillah banyak. Nah, tesis merupakan karya unggul Anda yang harus dipertahankan dan harus ditulis dengan sebaik mungkin dengan mengacu kepada tata tulis yang ada yang telah disampaikan oleh Pak Manap tadi. Dan nanti akan saya tambahkan dalam penulisan tesis Anda. Yang pada prinsipnya ini kejadian ini ada di semester 3. Semester 3 ini kalau dulu 2 bulan, sekarang nggak tahu saya. Gimana Pak Manap? Gimana, Sama 2 bulan. 2 bulan? Ya. 2 bulan. Disambung dengan 2 SKS lagi, seminar proposal dan komprehensif. Nah, Kalau dulu tidak ada SKS-nya, sekarang ada SKS-nya. ya. Jadi 1 SKS Anda menulis, 1 SKS Anda presentasikan. Nah, intinya semester 3 ini rekan-rekan yang ada di Lubuk Linggau harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Ya, untuk mata kuliah semester 3 kan tidak banyak. Tinggal 2. 2 ya Pak Manap ya? 2. Ya, oleh karena itu tolong diperhatikan betul. Untuk menulis tesis ini tidak sulit. Tidak perlu macam-macam persiapan. Nanti didengarkan sebaik mungkin. Selama logika Anda sudah cukup benar, prosedur penulisan mengikuti format yang diberikan oleh Prodi, insya Allah bisa selesai. Tidak akan sulit. Cuma ada tambahan COVID-19 ini agak mengganggu Linggau ini juga. Tapi nggak tahulah, kita lihat ini. Nah, kita lihat ini apakah bisa kawan-kawan roboh ke Lubuk Linggau atau lewat online begini. Yang intinya saya selaku salah seorang dosen yang paling tua yang ada di prodi saat ini, setelah Pak Rohiyat pensiun lebih kurang 1 bulan yang lalu, maka saya menjadi dosen paling senior di prodi ini. Baiklah. Oleh karena itu saya mengharapkan Pak Munggono dan kawan-kawan ini bisa selesai semuanya. Amin, Pak. Kepemimpinan Pak Munggono juga dinilai seperti apa strategi cara yang Pak Munggono tempuh agar sekalian bisa selesai. Permohonan saya, jangan ada yang tertinggal sejumlah 36 orang itu tadi. Bagaimana caranya? Karena ini tidak gampang, jadi ada dinamikanya. Cuma pada umumnya akan berhasil, karena kalau tertinggal akan sangat berbahaya. Berbahayanya artinya mereka sulit menyelesaikan. Biasanya kalau sudah lepas dari rombongan yang besar. Karena itu kita satu kelompok saja, artinya kelompok ingin sukses. Nah, dan ini kita sudah mulai semester 3 sekarang. Usia semester 3, Madareni, Munggono, dan kawan-kawan semuanya, hanya 2 bulan. Berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini masa yang cukup pendek.
Oleh karena itu betul-betul dikoordinasi dengan sebaik mungkin agar cita-cita program dapat tercapai. Saya kira itu aja Pak Manam. Nanti akan saya sajikan lagi materi saya Pak Manam yang kira-kira mirip ini juga. Terima kasih. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati serta rekan-rekan yang berbahagia. Jadi saya ingin bertanya, ya. Tadi dari penjelasan ini yang Bapak dan Ibu tadi itu paling terkendala bagi kami adalah mungkin diri saya seperti pribadi dan teman-teman adalah kini itu yang untuk terjun ke lapangan itu Pak. Karena kita sama-sama tahu kini masa COVID-19 ini agak sensitif kita ke lapangan itu. Apalagi kami di sekolah ini ya. Di sekolah ini sekarang terbatas untuk kita ke lapangan. Jadi bagaimana mungkin kami minta petunjuk juga kiat-kiat kami nanti untuk ke lapangan ini biar bisa mempermudah untuk proses kami praktik lapangan. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Ini Bapak Ibu yang lain juga menyimak. Tadi sudah dikemukakan juga oleh Bu Asti, oleh Pak Jack. Itu juga memang menjadi kegalauan kita untuk melaksanakan kuliah ini secara optimal dengan kehadiran Mr. COVID ini. Tadi Pak Rambat sudah menjelaskan mungkin nanti ada strategi lain yang bisa tetap perkuliahan kita ini bernilai seperti yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya masalah ini dibincangkan lagi, Pak. Jadi tadi Pak Rambat juga memang sudah mengancang-ancang strategi apa kalau COVID ini berlangsung. Saya juga sudah banyak diskusi juga. Ini nampaknya kunjungan ke luar negeri ataupun keluar daerah, kalau masih banyak daerah-daerah itu masih zonasi merah, maka kita tidak bisa banyak bergerak. Oleh sebab itu mungkin nanti ada taktik lain, bagaimana kita bisa link dengan kawan-kawan yang ada di luar itu, berbagi pengalaman, berbagi penglihatan gitu ya. Kita punya mitra di Malaysia, di Singapura, di Jepang. Nah itu nanti kita link. Paling tidak di seminar ada. Dan kalau nanti mata kuliah ini juga akan menciptakan itu, Prodi memfasilitasi. Jadi malah enak nanti kita bisa jumpa dengan orang-orang luar itu di forum seperti ini. Jadi kita lebih hemat biaya. Oke, barangkali ada yang lain sebelum saya beri kesempatan Bapak Ibu dosen yang lain untuk menanggapi. Ada tambahan Pak Manap? Monggo. Ya, jadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Kadi itu, kayaknya sepertinya tidak mungkin ya praktek di lapangan ya, untuk terjun ke sekolah, ya, untuk terjun ke madrasah, untuk terjun ke perguruan tinggi, sepertinya tidak mungkin. Jadi ada suatu strategi bahwa di suatu sekolah, di suatu perguruan tinggi itu top manajernya itu diwajibkan masuk, nah, gitu ya. Itu boleh didatangi. Kemudian sekiranya tidak bisa didatangi, nah, atau boleh didatangi, kemudian sekiranya bisa didatangi, nah, kita tanya atau berkunjung sesuai dengan appointment atau janji ketika Bapak-Ibu sekalian ingin datang ke sana pada hari apa, jam berapa, kemudian kita melihat apa permasalahannya, duduk perkaranya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah itu apa saja.
Di manajemen kesiswaan apa, di manajemen sarana prasarana apa, di manajemen keuangan apa, dan seterusnya. Kemudian cari fokus satu permasalahan saja, nah, itu yang baru yang akan kita angkat. Itu satu. Kalau boleh secara online atau secara offline datang ke sekolah. Kalau tidak, itu yang berikutnya minta kontak personnya. Jadi kita menemukan permasalahan, kita minta sharingnya, permasalahan-permasalahan apa yang ada ditemui di suatu sekolah. Jadi kita sharing baik menggunakan telepon, melalui WA, atau pakai Google Meet, atau melalui YouTube seperti ini, menggali permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah gitu. Jadi boleh juga umpamanya Anda punya guru lain yang ada di sekolah atau kepala sekolah lain yang ada di sekolah. Nah, kemudian umpamanya melalui telekonferensi atau melalui Zoom atau melalui call video, jadi disuruh melihat, disorot secara langsung, oh ini WC-nya, oh ini kantornya, ini nanti dia akan menemukan permasalahan yang paling urgen itu apa. Mungkin dengan cara-cara seperti itu kita bisa merumuskan permasalahan yang bisa diangkat untuk dijadikan makalah di dalam mata kuliah manajemen satuan pendidikan. Kemudian juga bisa dilakukan di sekolahnya sendiri apabila Bapak sekalian bekerja di sekolahnya sendiri. Jadi tidak menutup apakah harus ke luar sekolah? Enggak, di sekolahnya sendiri. Kalau tidak juga boleh dengan menggunakan best practice-nya. Jadi pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian bergelut di dunia pendidikan atau di dalam satuan pengelolaan pendidikan itu boleh gitu. Jadi jangan itu dengan adanya COVID-19 ini kita mengurangi kreativitas, mengurangi semangat untuk melakukan inovasi. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bapak Ibu, saya ingin tekankan juga, selain best practice yang disebutkan oleh Prof. Rahmat tadi, juga mungkin bisa bad practice. Nah, kalau yang best practice-nya itu nanti Bapak Ibu mungkin ada kepala sekolah berprestasi, ada sekolah unggul. Nah, mungkin nanti ada anggota-anggota kita ini yang melaporkan, kenapa sekolah ini unggul, kenapa sekolah ini hebat, kenapa kepala sekolah ini begitu digandrungi gitu ya. Nah, itu best practice. Itu kita bisa bawa ke forum perkuliahan kita ini untuk menghadirkan praktek terbaik seperti apa dan bagaimana praktek terbaik ini kita bisa share untuk yang lain dan kita kemas dalam kemasan akademik untuk perkuliahan ini. Kemudian yang bad practice, kalau nanti Bapak Ibu melihat misalnya ada kawan yang suka error, kemudian ada sekolah yang nggak pernah maju gitu ya, coba dilihat, dibantu itu. Apa sih masalah yang mereka hadapi? Jangan-jangan sebenarnya hanya karena kurang kreativitas saja. Sumber daya banyak, sumber yang lain ada misalnya kan, tapi sekolah nggak maju-maju. Nah itu juga boleh dilihat, kenapa sekolah ini nggak maju-maju. Nah jadi kalau nanti cara-cara yang kita kunjungan dulu tidak bisa dilakukan, maka best practice dan bad practice ini bisa dijadikan bahan untuk dikemas menjadi sajian materi perkuliahan. Oke Bapak Ibu, kami menyediakan waktu terbatas. Kebetulan di sesi berikutnya ini sudah menunggu semester 4. Semester 4 ini tidak boleh terlambat, mereka harus cepat selesai, karena kalau mereka selesai nanti akan membuka peluang Bapak Ibu untuk digarap pada sesi berikutnya. Karena waktu sudah cukup, saya mohon maaf, pada yang lain tidak ada pertanyaan lagi. Bagi Bapak Ibu, misalnya Pak Jack yang, siapa lagi yang ada di sini? Kalau mau memberi penjelasan, Bu Asti? Pak Asti cukup, Pak Jack cukup? Cukup ya. Oke, saya berharap Bapak Ibu pembimbing tesis juga bisa ikut di sesi berikutnya. Sekarang sudah masuk sesi berikutnya, itu kita sudah telat 5 menit.
Oke, sekali lagi Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kalau mungkin nanti kita kopi darat. Kalau tidak puas dengan kopi daring, kita kopi darat. Mudah-mudahan yang di mana ini? Di Muratara itu jalurnya sudah hijau ya. Iya, Pak Pak. Mono. Jalur hijau, Pak. Oke, sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.